rekan-rekan, hari ini kita mau nyusul Mbah Bambang. Ini sudah di tengah perjalanan dan nanti saya usahakan ketemu Mbah Bambang di lokasi yang sudah dijanjikan. Oke, kita cari bersama-sama. Ya. Nah, siapa itu? Wah, tuh baru sampai ini. Sorry. Sudah lama menunggu. Oh ya. Ada yang mau tanya Mbah ini Mbah? Ada teman saya yang tanya. Mendekat dulu. Duduk di situ Mbah. Tuh. Belum. Opo lagi ini. Duduk enak sambil menikmati. Apa ini mau tanyakan? Ini Mbak, ada teman yang tanya sama saya. Saya kan nggak tahu itu tentang ilmu-ilmu itu. Ilmu apa lagi? Apa ya? Ilmu dali begitu. Apa itu? Dali. Dali. Ligo sini, duduk sini aja, sini. Itu Sini. apa itu? Kalau di Kundali. Coba pikir dulu. Kundali kalau nggak salah. Kondali. Ilmu apa kondali itu? Itu loh ya. Kendali. Nah, itu yang saya pusing tanya itu. Makanya saya mau tanya sama Mbak Bambang. Laduni. Laduni. Kendali. Memangnya peluru Laduni. kendali. Laduni. Terus? Itu. Dia tanya sama saya. Ya bilang nanti saya tanyakan Mbak Bambang. Terus maksudnya mau belajar atau mau cuma sekedar tanya ilmu laduni itu bagaimana begitu? Mungkin dia mau belajar. Terus mau belajar sampean gitu? Belajar sama saya kan nggak tahu saya. Sedang nama saja masih salah mau sebut. Begini, sampean kok nggak buat catatan, diingat-ingat saja ya. Ya. Jadi teman-temanku, jumpa kembali dengan Mbah Bambang ini disusul oleh Pak D yang dapat PR dari temannya katanya. Temanmu orang mana sih? Ya itu di perkotaan sana Mbak. Jauh kalau dari hutan sini. Mbah sendiri itu sebenarnya itu ilmu-ilmu kayak begitu sudah lama. Saya ini kurang sekarang mau tinggal mencari ilmu kehidupan yang layak, yang baik. Ya. Ilmu laduni itu ilmu yang sangat tinggi. Sangat tinggi dan itu sangat baik. Ilmu laduni itu caranya itu sebenarnya ilmu laduni ada dua ya. Ilmu laduni yang tanpa belajar, yang tanpa belajar hingga kita itu tiba-tiba mendapatkan ilmu itu. Nah, ilmu itu anugerah langsung dari Tuhan. Ya karena contoh seperti saya ya, cerita atau sampean. Terus sampean itu punya batin bersih, batinnya hatinya tidak pernah melakukan maksiat, ibadahnya bagus. Itu ilmu itu akan turun dengan sendirinya. Nanti tak kasih tanda-tandanya. Namun yang paling gampang begini, ilmu laduni yang sudah nyata ya, kata begini. Maaf teman-temanku sambil merokok ini. Jadi ilmu yang sudah nyata itu begini. Sampean pernah kan lahir di kandungan, ya. Terus lahir. Sampean minta dilahirkan tuh enggak? Enggak minta tuh? Nah. Tiba-tiba sudah lahir. Tiba-tiba sudah lahir.
kita lahir cower, Nah, terus sampean bisa mengeluarkan suara tangisan kayak tuh. ya tangisan, pasti tangisan. Nah, tangisan. Ya. Nah, itu sampean minta enggak? Enggak minta. Belajar enggak? Enggak. Terus apalagi kalau bayi, setelah bayi lahir, cower, nangis, kemudian bisa bicara. Oh, Nah, itu biasanya Mbah. Kan kalau orang melahirkan, kalau di rumah sakit nih, nah, begitu lahir langsung ditidurkan di ini dadanya mamanya itu. nah. Boe gitu. Ya. Engko ora diajari ya nyusu dhewe, Mbah. Nah, itulah Nah, itulah anugerah yang diberikan pada kita. Itulah yang meladuni yang tidak pernah kita belajar. Ya, tidak belajar. Itu contohnya contoh kecil begitu. Kemudian kalau dilakukan dengan belajar, yaitu menggunakan guru. Ya, menggunakan guru. Jadi teman-teman, jadi ilmu laduni itu begini. Itu ilmu yang berasal dari Tuhan tanpa kita belajar ya, tanpa kita pelajari. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Jadi itu langsung dari Tuhan, sehingga itu sangat bahaya. Dia tuh kalau ngomong, ya, ngomong itu akan terbukti. Makanya tuh harus hati-hati. Yang punya ilmu-ilmu begitu hati-hati ngomongnya. Kalau nyumpain orang, oh bahaya. Terus ilmu yang kembali tadi, ilmu yang dipelajari yang dengan usaha belajar. Itu memang kalau orang berguru, orang yang mencari ilmu tanpa guru itu bisa sesat nanti. ya, kalau gurunya sesat jadi sesat. Makanya kalau kita belajar ya, kita belajar harus ada guru supaya kita nggak tersesat. Karena guru itu bagaimanapun juga itu lebih mengerti. Banyak teman-teman yang ngomong, banyak kan ngetes kan begitu, ngetes. Sebenarnya tindakan mereka itu memberi dirinya sendiri ngetes itu. Sekalipun gurunya itu tidak mengerti, namanya guru nggak bisa dites begitu, nggak bisa. Jadi itu tanda-tanda kalau sekolah ya mungkin murid yang kurang ajar kalau namanya ngetes gitu. Itu kurang ajar. Minta ilmu tapi ngetes. Ngetes itu nggak bisa. Jadi harus begitu. Kemudian teman-teman caranya bagaimana? Ya. Caranya bagian pertama itu memang itu ilmu itu anugerah. Harus percaya itu anugerah dari Tuhan. Kemudian yang kedua latihan. Bagaimana cara latihan itu? Karena ilmu laduni itu ilmu yang sangat tinggi karena menyangkut makrifat, hakikat. Itu harus dipelajari. Jadi tidak gampang orang ilmu itu harus penuh latihan. Latihannya bagaimana? Tahap-tahapnya. Ya, kita harus punya pertama itu harus menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Termasuk tadi ngetes guru tadi. Ya. Itu mungkin nggak bisa dengan sengaja untuk menjatuhkan orang lain, dengan sengaja untuk padahal seolah-olah dia itu pintar, padahal dia masih belajar. Itu tidak bisa hilangkan. Ya. Hati bersih, terus berprasangka baik kepada semua orang, tidak ada dendam, ya. Tidak ada dendam, tidak ada, ya pokoknya nggak berprasangka buruk pada orang lain, ya. Siapapun. Kalau kita melihat teman kita itu dia ada kekurangan, jangan kita bicarakan kekurangannya. Kita harus mendoakan, ya Tuhan, tutuplah kekurangan teman saya itu. Harus didoakan. Jadi tidak gampang mau laduni itu. Nah, kemudian yang keberapa? Satu, kedua, anugerah. Kemudian yang kedua latihan. Yang ketiga adalah tafakur. Tafakur itu apa?
Tafakur itu duduk menyendiri. Ya, duduk menyendiri. Di dalam tafakur itu cuma satu di hatinya, cuma memuji-muji Tuhan. Cuma memuji Tuhan. Tidak perlu kita harus minta ini, minta itu. Enggak, pujilah Tuhan terus. Itu dilakukan di tengah malam. Boleh siang di tempat-tempat yang jauh dari apa ya, jadi apa? Keramaian orang. Nggak terganggu. Nah, cari tempat yang betul-betul nyaman, rileks, kemudian kita tafakur di situ. Itu istilahnya uslah ya, menyendiri, menyepi. Nah, mbah saya dulu itu begitu. Orang bertapa itu. Begitu menyepi. Kemudian selanjutnya prosesnya lain tetap belajar. Belajar, kita belajar, bisa belajar kan sekarang banyak media menggunakan buku, tapi belajarnya belajar ilmu-ilmu yang baik. Membaca kitab yang bagus ya, pokoknya belajar. Nah, kemudian setelah itu kalau kita sudah mengalami begitu, kita harus berdoa secara khusyuk. Doa khusyuk, memang harus doa khusyuk. Doa khusyuk itu memang seolah-olah itu Tuhan itu ada di depan kita. Ada di depan kita. Nah itulah. Kemudian setelah kita berdoa harus berani menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Kalau melihat orang yang berbuat maksiat itu enggak baik, benarnya begini. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tapi membenarkan, membetulkan. Kamu salah, kamu ini enggak bisa. Itu dasar-dasarnya untuk mencapai ilmu laduni tadi. Membersihkan diri. Iya, harus bersih. Begitu. Jadi itulah memang tidak gampang. Apalagi zaman sekarang ini. Situasi begini. Kemudian syaratnya. Ya. Nah, ini syarat. Harus ada persyarat. Bukan pakai syarat ayam putih, kopi, gula. Bukan itu syaratnya. Ya. Syaratnya itu pertama memang seperti dikatakan tadi, yaitu punya akhlak yang bersih. Akhlak yang bersih. Ilmu laduni itu banyak sekali dimiliki orang-orang tua di zaman dulu. Tapi beliau-beliau itu tidak menyadari bahwa dia punya ilmu itu loh. Makanya dia setiap ucapannya, setiap doanya dikabulkan. Doa, pokoknya minta hujan. Mbah tolong doakan minta hujan. Ya dengan caranya beliau-beliau dulu ngomong sak geleme dhewe sudah. Hujan betul. Karena apa? Karena hatinya mereka bersih. Mulutnya keluar dari mulutnya tidak pernah dusta dan berbohong. Tapi susah memang kalau ngomong begini gampang, tapi praktiknya susah, memang susah. Kemudian itu harus beriman, yang benar beriman bahwa alam semesta ini semua ini Allah adalah Tuhan semua yang menciptakan. Itu rahmat Tuhan yang luar biasa menciptakan. Itu tadi memuji-muji tadi. Kemudian ya tafakur tadi. Itu harus dijalankan terus. Ya, sampai engkau harus bersih. Tapi untuk sekarang ya kira-kira ya susah melihat orang-orang begitu, karena orang sekarang itu sudah kepinginnya itu mau kayak instan, mau wah-wahan, pokoknya itu susahnya begitu. Nah, kalau ini Mbak, kalau itu sudah dilakukan kan, mungkin berapa tahun dia sudah tahan menjalankan itu, kelihatan orang itu sudah memiliki ilmu itu tadi atau belum, itu apa ada ciri-cirinya Mbak? Nah, ciri-ciri terakhir itu tadi yang saya katakan, ciri-ciri terakhir itu orang yang punya ilmu laduni itu cirinya pertama itu punya batin yang peka. Kalau orang Jawa dulu punya ilmu kebatinan yang peka, batinnya peka. Nanti itu kelihatan ada saudara mau datang di rumah, itu batinnya sudah menerima.
nanti ada tamu yang akan datang. Bukan. Atau mungkin saya tidak bisa berjalan ke sana. Karena di sana ada pasti ada Saya males mau ke sana. gangguan atau apa. Itu sudah melekat di batin, sudah mengerti. Itu tanda-tanda ya. Ya. Itu cuma tanda-tandanya. Kemudian kebanyakan orang yang punya ilmu laduni itu pada saat lahir itu beda dengan teman-temannya lain. Oh, yang laduni proses tanpa belajar. proses kelahirannya itu berbeda. Contohnya pokoknya lahirnya sungsang. Aku sungsang, Bang. Pokoknya sungsang Ya. atau pokoknya persen seperti sejarah-sejarah Nabi ya. Nabi Isa. Itu proses lahirnya kan tanpa bapak. Ya. Nah, itu kayak begitu. Itu ciri-cirinya orang yang proses kelahiran. Mungkin juga ada yang lahir di Dino Anggoro Kasih. Nah, iya. Sama apa? Selosok liwon. Selesai. Nah, Sungsang, selosok liwon. jadi sampai itu tadi dusta itu kalau teman yang mau tanya. Memang nggak tahu. Itu proses kelahirannya itu berbeda dari proses kenormalan orang lain biasa. Bukan terus lahirnya apa di operasi, bukan begitu. Itu kan memang juga tidak sewajarnya lahir di Ya. itu bukan begitu. Pokoknya lahir normal tapi berbeda. Nah, seperti Nabi Isa lahir langsung bisa bicara. Itu salah satu contoh. Kemudian orangnya itu selalu rendah hati. Orangnya rendah hati. Walaupun disakiti, itu tadi yang saya katakan tadi. Kalau disakiti orang malah mendoakan. Ya, didoakan kebaikan, bukan disumpahi malah. Karena kebanyakan sekarang kalau disakiti orang bilang, kurang ajar, mudah-mudahan kamu begini, mudah-mudahan itu yang nggak baik, nggak bagus. Jadi harus berdoakan supaya baik. Itu kemudian kelihatan di otaknya itu cerdas berpikir, cerdas. Setiap ada menerima informasi sesuatu, cepat dia menyelesaikan permasalahan. Itu ciri-cirinya kan, Ciri-cirinya. pasti ada sampai melihat begitu. Setiap ada permasalahan, cepat sekali menyelesaikan permasalahan. Itu ciri-cirinya cerdas. Kemudian selain cerdas, jika dia itu melakukan kesalahan ya, dia jika melakukan kesalahan, pokoknya sampean punya ilmu laduni. Terus sampean melakukan kesalahan, entah berbuat apa yang tidak sengaja ataupun disengaja, langsung Tuhan akan kasih tegur. Teguran Tuhan itu macam-macam, berbentuk apa saja itu teguran, dan yang merasakan adalah sampean sendiri. Aduh, saya memang sudah berdosa, saya sudah melakukan, pantas saya begini, pantas saya jadi begini. Itu teguran ya. Orang yang punya ilmu laduni itu begitu, jadi sensitif. Jadi kalau dia melakukan kesalahan pasti langsung dapat teguran. Terus berikutnya dia itu selalu hanya percaya batinnya, hatinya sendiri. Ya. Baru dia tuh hanya percaya hatinya daripada otaknya. Kan orang itu kan gini, kadang-kadang orang berpikir menggunakan otak kan. Iya, pikir menggunakan otak. Tapi kadang-kadang hatinya bertentangan. Ya. Umpamanya kita melakukan begini, ini sesuatu perbuatan salah, yang mengatakan berarti kan hati kan? Ya. Nah itu yang dipercayakan hati. Jadi kita sampaikan akal pikiran kita, tapi hati yang kita percaya. Itu tadi. Jadi batinnya lebih tajam. Sebenarnya kalau mau belajar ilmu laduni itu ya harus begitu. Memang saya katakan berat karena menyangkut perilaku kita hari-hari. Boleh dikatakan seumur hidup. Iya, Latihannya seumur hidup. iya memang harus lakukan itu. Kita tuh hidup di dunia itu
cuma suruh untuk ibadah kok, bukan untuk cari harta. Oleh Tuhan Gusti Allah itu ngomong sama manusia, kamu itu tak ciptakan di dunia itu cuma untuk ibadah padaku, cuma itu. Masalah rezeki itu udah konsep Tuhan. Ya. Kalau dasarnya kaya ya kaya, dasarnya miskin miskin, gitu saja. Kita tinggal menikmati saja. Nikmati, ya, nikmati seperti kemarin saya bilang itu. Jadi rasa di hati itu yang membuat kita bahagia, bukan kekayaan. Begitu. Kemudian ciri-cirinya orang itu juga itu cuma selalu mengandalkan Tuhan. Apa-apa mengandalkan Tuhan. Susah senang. Iya. Pokoknya dia itu mengandalkan Tuhan sehingga membuat hatinya terbuka kepada Tuhan. Terbuka, hatinya kepada Tuhan. Makanya kalau berdoa, itu cara berdoanya memang lain dari yang lain. Ya. Karena sudah kedekatan tadi. Kedekatan dengan Tuhan. Ya. Ini ya gambarnya, contohnya begini ya. Contohnya begini. Namanya apa tadi? Ceritanya doa minta hujan. Kenapa saya doa minta hujan nggak dikasih hujan? Tapi ada orang yang punya ilmu laduni, cara berdoanya bukan seperti cuma doa, langsung dalam hatinya itu bagaimana ya? Saya bisa gambarkan. Ya seperti kita ini bersendau gurau kepada Tuhan, berkomunikasi karena dekat. Ya Allah, tidak akan kurang sifat ketuhananmu kalau menurunkan hujan. Memang kurang ajar cara berdoanya. Tapi ketulusan hati itu. Nah, karena ketulusan hati tidak akan rugi sampean jadi Tuhan. Dan saya tetap nyembah sampean, nggak rugi karena mau menurunkan hujan saja. Ngomongnya memang begitu. Ini contoh. Jadi memang seperti kurang ajar. Mosok dengan Tuhan neraca, artinya tidak ada etika, tidak ada sopan. Tapi orang laduni itu Tuhan senang melihat orang begitu. Nah itu, jadi itu ciri-cirinya. Tapi kalau untuk mencari ilmunya tadi, ya seperti Mbah katakan tadi, harus memang kita ini harus memang betul-betul, ya bukan lupa dunia, bukan terus lupa ini, bukan. Tapi kita memang selalu dekat dengan Tuhan. Apapun ya. Dalam situ asap apapun, dapat musibah diterima, dapat rezeki juga dinikmati. Pokoknya disyukuri. Itu kalau mau ingin belajar ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu boleh untuk pengobatan, mengobati orang sakit, ada orang terancam, boleh, karena ucapannya itu sangat mandi tadi. Dia menggunakan ilmu batinnya, sembuh ya sembuh. Oh kamu makan ini obatnya, kamu sakit ini makan ini, makan rumput ini. Itu bisa sembuh karena yang keluar itu dari batinnya, bukan dari akalnya. Nah, gitu loh. Karena batin yang bersih tadi, apa yang dicapkan, udah kamu jangan begini, nanti kalau kamu lakukan akan begini, dia sudah tahu. Begitu. Jadi kalau mau belajar ilmu laduni haruslah memang benar-benar kita itu selalu mengandalkan Tuhan, pasrah, bersih hatinya, tidak sombong, tidak berkata dusta. Nah kalau mau sampai mau belajar ilmu ikut Mbah saja. Nah sudah, dia Mbah kemana-mana kan sudah ikut. Cuma ya itu, karena belajarnya itu yang secara intensif. Karena kalau di hutan nih begini, mau ngerasani sopo aja. Ya. Ngerasain sopo ya? Di hutan itu nikmat sekali. Nah, begitulah. Kalau mau belajar ilmu laduni sama-sama Mbah. Begini Jo. Gimana? Nanti teman saya itu, saya mau ajak ke rumahnya Mbah. Oh boleh. Nah, kalau saya merekam ini ya memang terekam, cuma nggak bisa rinci begitu Mbak. Memang harus di tengah hutan kok menceritakan ilmu begitu. Kan nggak ada orang dengar Mbak, kecuali
energi-energi yang ada di sini yang dengar. Eh, jadi gitu, Mbah saya mau akan lanjut lagi ke atas. Ya, Silahkan mau ikut Mbah boleh, mau langsung Udah. pulang boleh. nanti tak temani. Oh, oke. Kancani. Teman-temanku, Hmm. ini mohon maaf kalau ada kata-kata salah karena ini didadak oleh Pak Dekku ini nyusul tanya tentang ilmu tersebut. Sedangkan Mbah itu juga manusia biasa yang tidak punya ilmu. Mbah itu, waduh, mungkin teman-teman lebih hebat. Mbah ini taunya cuma ngebolang, cari-cari bambu-bambu antik untuk menghibur diri saja. Jadi teman-teman, mohon maaf jika ada kata yang salah, menyinggung atau apa saja. Mbah minta maaf. Segala kekurangan Mbah mohon dimaafkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan video Mbah selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat.